Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Putri Rahmatika. Saya dari Universitas Quality Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sejak kecil, saya sering mendengar cerita-cerita seperti Malin Kundang, Si Kancil, dan dongeng-dongeng daerah lainnya dari nenek saya. Tapi, ada satu hal yang selalu membuat saya penasaran. Mengapa ya cerita-cerita ini terus diceritakan turun-temurun? Apakah hanya sekedar hiburan saja? Atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Nah, karena rasa penasaran inilah yang mendorong saya untuk mencari tahu jawabannya. Hari ini saya akan membagikan hasil pencarian saya tentang mengapa cerita rakyat penting bagi masyarakat lokal. Pertanyaan yang membuat saya penasaran adalah mengapa cerita rakyat penting bagi masyarakat lokal. Saya memilih pertanyaan ini karena pengalaman pribadi saya, setiap kali nenek bercerita, saya selalu merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan. Ada pesan, ada makna, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi saya tidak pernah benar-benar paham apa itu. Rasa penasaran inilah yang mendorong saya untuk mencari tahu lebih dalam apa sih sebenarnya yang membuat cerita-cerita ini begitu penting hingga terus diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya melakukan beberapa langkah penelitian. Yang pertama, saya membaca buku-buku tentang sastra Indonesia. Saya menemukan bahwa cerita rakyat bukan hanya sekedar hiburan. Yang kedua, saya mewawancarai nenek saya yang sering bercerita. Beliau menjelaskan bahwa cerita-cerita ini selalu memiliki pesan moral. Nek, saya boleh tanya-tanya tentang cerita-cerita yang sering nenek ceritakan ke saya waktu kecil dulu? Boleh, emangnya mau cerita apa yang mau kamu tanyakan? Kenapa sih, Nek? Nenek suka sekali bercerita, dan kenapa cerita-cerita itu selalu diulang-ulang? Kamu tahu tidak, cerita itu bukan cerita hiburan. Cerita itu dulu pun nenek diceritakan sama nenek buyut. Maksudnya gimana, Nek? Itu ceritanya seperti Malin Kundang. Cerita itu bukan sekedar dongeng. Cerita itu bisa mengajarkan supaya jangan melawan orang tua. Berarti cerita-cerita itu sengaja dibuat untuk mendidik ya, Nek? Betul, karena dulu kan belum ada sekolah. Jadi mendidik anak itu melalui cerita. Terus kenapa cerita-cerita itu harus diturunkan terus, Nek? Karena kalau nggak diceritakan untuk generasi seterusnya nanti tidak tahu. Jadi cerita rakyat itu seperti warisan budaya ya, Nek? Ya, itu warisan nenek moyang kita yang sangat berharga. Yang ketiga, saya mencari informasi di internet tentang fungsi cerita rakyat dalam berbagai budaya di Indonesia. Keempat, saya mengamati bagaimana reaksi anak-anak ketika mendengar cerita rakyat di lingkungan saya. Kak, boleh minta tolong? Saya lagi ada tugas penelitian tentang cerita rakyat. Bisa bantu saya lihat reaksi anak-anak kalau dengar cerita rakyat? Oh boleh, emangnya mau ngapain? Saya mau tahu gimana reaksi anak-anak waktu dengar cerita rakyat. Apakah mereka antusias, bosen, atau gimana? Oke, kebetulan saya sering main sama anak tetangga. Mau cerita apa emangnya? Ceritakan aja cerita si kancil dan buaya. Nanti saya amati reaksi mereka. Dek, kesinilah. Kakak ada cerita dongeng tentang kancil dan buaya. Mau kak ceritain? Kak, gimana tadi? Apa yang kakak rasakan waktu cerita ke anak-anak?
Dia sangat antusias sekali mendengarkan cerita saya dengan serius. Terus setelah cerita selesai, reaksi mereka gimana, Kak? Oh, dia langsung nanya, emang ada kan susu pinter itu? Ceritain lagi dong, Kak. Emang bener, Kak, kan susu pinter itu? Pokoknya dia nanya-nanya lah. Menurut Kakak, kenapa anak-anak bisa seantusias itu? Ceritanya lucu, karakternya juga unik. Apa Kakak lihat mereka dapat pelajaran dari cerita itu? Iya, dia nanya, Kak, emang bisa ya kecil tapi pintar mengalahkan yang besar? Berarti cerita rakyat masih efektif ya untuk anak-anak zaman sekarang? Banget, walaupun sekarang udah ada HP dan games, kalau ceritanya diceritakan dengan menarik, anak-anak masih suka kok. Penelitian ini benar-benar membuka mata saya. Ternyata cerita-cerita sederhana yang dulunya saya anggap kuno memiliki makna yang begitu dalam dan penting. Sekarang saya memahami mengapa nenek saya begitu semangat menceritakan dongeng-dongeng itu. Beliau tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan melestarikan budaya. Proses pencarian jawaban ini juga mengajarkan saya bahwa kadang-kadang hal-hal sederhana di sekitar kita justru menyimpan kekayaan yang luar biasa. Kita hanya perlu cukup penasaran untuk mencari tahu lebih dalam. Mungkin kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan yang membuat penasaran. Saya harap pengalaman saya ini bisa menginspirasi kalian untuk mulai mencari jawaban sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.